Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita melihat di beranda-beranda medsos, kemudian umat Islam antusias menjemput kepulangan imam besar Habib Rizik Syihab yang merupakan zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita juga ikut gembira. Beliau yang merupakan imam besar pulang kembali ke negeri ini dengan dakwahnya yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita prihatin bagaimana zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang habib, seorang ulama yang dia merupakan warasatul anbiya, begitu sulitnya untuk kemudian pulang di negeri ini, yang negeri ini adalah mayoritas muslim, yang negeri ini mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan, ya. Bandingkan jika yang pulang itu tidak sulitnya kemudian ketika dia adalah para koruptor, para penjahat. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwasannya ketika umat ini tidak diatur dengan syariah, segala kebijakan, peraturan kemudian tidak berpijak kepada syariah Islam, maka niscaya ajaran Islam termasuk ulama-ulamanya kemudian didiskreditkan, terzalimi, terkriminalisasi. Saudara-saudara sekalian, inilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bersabda, al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yataqabi. Imam itu ibarat junnah, khalifah amirul mukminin itu adalah perisai yang kemudian umat Islam kemudian berlindung di belakangnya. Dia akan melindungi umat Islam. Makanya, saudara sekalian, ketika kita secara jujur, secara ikhlas menginginkan betul-betul kemuliaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan para ulama yang merupakan pewaris para nabi, maka tidak ada lain, jangan pernah berhenti untuk kemudian menyuarakan. Di samping kemudian program jangka pendek kita, ada proyek besar yang kemudian sehingga seluruh problem kehidupan kita kemudian akan bisa teratasi, yaitu ketika umat Islam disatukan dalam sistem khilafah Islamiyah. Dengan khilafah itulah kemudian segala peraturan, segala kebijakan baik politik dalam negeri maupun luar negeri kemudian akan berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi paradigmanya. Sehingga setiap masalah Islam solusinya, setiap problem maka Islam menghadirkan solusi. Maka solusi yang akan hadir itu kemudian akan mengangkat derajat kemuliaan umat Islam, akan mengangkat kemuliaan ajaran Islam, dan sekaligus akan memberikan rahmat bagi Islam, bagi umat Islam maupun umat yang lain. Wa nazilu minal Qur'an wa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasar. Dan aku turunkan Al-Quran itu menjadi obat, solusi. Yang sakit jadi sembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu aku turunkan menjadi rahmat bagi orang mukmin. Wa la yazidu dzalimin illa khasar, kecuali orang-orang zalim dengan turunnya Al-Quran maka dia akan merasakan kerugian. Maka sebuah kesalahan jika kita menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, kita kemudian mendengarkan perkataan orang-orang zalim itu. Orang zalim itu cukuplah jadi realitas, kemudian untuk mengungkapkan kezalimannya, untuk menggerakkan umat agar umat kembali kepada Islam. Jangan pernah jadi pertimbangan ancaman mereka, jangan pernah jadi pertimbangan kemudian bualan mereka. Maka jangan pernah patah semangat untuk menyampaikan bahwasanya Islam adalah solusi dalam seluruh sistem kehidupan, dan khilafah adalah institusi yang akan mempersatukan seluruh umat Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka saat itulah kemudian Perancis sejarah akan terulang kembali. Perancis akan mengemis, Perancis akan ketakutan dengan kekuatan umat Islam di bawah naungan khilafah. Saya sampaikan di pagi hari ini di kandang kambing saya.
Saya prihatin saudara sekalian. Saya sedih. Bagaimana zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau datang di negeri ini. Begitu sulitnya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akan kita mintai syafaat di yaumil akhir. Bagaimana negeri ini akan berkah, bagaimana negeri ini akan barokah. Kalau keluarganya Rasulullah, andaikan kita ini hidup di masa Rasulullah, maka orang-orang zalim itu pun kemudian tetap akan menghalangi Rasulullah datang di negeri ini. Karena kezaliman mereka akan terganggu. Maka alasan apapun yang mereka buat tidak lebih adalah untuk menghadang ajaran Islam itu sendiri. Virus sekulerisme yang telah mendarah daging itulah yang menjadikan mereka membenci para ulama-ulama umat Islam. Virus sekulerisme yang telah mendarah daging dalam diri mereka, itulah yang menjadikan mereka mengkriminalisasi setiap ajaran Islam di negeri ini. Semoga ini menjadi pembelaan kita kepada Rasulullah, kepada zuriatnya Rasulullah, dan kita punya hujah kelak Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir, uhibbukum fillah, ya habibana, ya habibana. Selamat datang di negeri ini kembali. Kami merindukan nasihat-nasihatmu ya habibana. Kami memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.